Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tingkat kenegaraan 2023 di Masjid Raya Syekh Said, Solo, Jawa Tengah. Wapres meminta kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan tidak melampaui batas wajar. Wapres meminta pejabat negara sampaikan LHKPN dengan jujur. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sepekan yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan rombongan terbatas pada hari Selasa, 28 Februari 2023 bertolak ke Surakarta, Jawa Tengah. Agenda utama Wapres pada kunjungan kerja kali ini adalah menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tingkat kenegaraan 2023 Masehi di Masjid Raya Syekh Said, Surakarta, Jawa Tengah. Rombongan menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tingkat kenegaraan 2023 Masehi atau 1444 Hijriah di Masjid Raya Syekh Said. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan, Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa penting dan monumental bagi umat Islam untuk diambil pelajarannya dan diamalkan dalam kehidupan keseharian. Isra dan Mi'raj merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW, merupakan momen penting untuk menguatkan spirit dan mental beliau dengan ditunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguatan mental dan spiritual tersebut sangat penting bagi Nabi Muhammad SAW setelah mengalami berbagai rintangan dalam melakukan dakwah dan sebelum beliau berperan sebagai pemimpin besar yang ditugasi untuk melakukan perbaikan di segala bidang bagi seluruh umat manusia dengan berbagai latar belakang. Acara peringatan Isra Mi'raj tahun 2023 Masehi tingkat kenegaraan dengan tema Isra Mi'raj dan Spirit Kerukunan Umat Menuju Indonesia Hebat. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa penting dan monumental bagi umat Islam untuk diambil ibrah, pelajaran, dan diamalkan dalam kehidupan keseharian. Isra Mi'raj yang merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW merupakan momen penting untuk menguatkan spirit dan mental beliau dengan ditunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya seperti disebutkan dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Penguatan mental dan spiritual tersebut sangat penting bagi Nabi Muhammad SAW setelah mengalami berbagai rintangan dalam melakukan dakwah dan sebelum beliau berperan sebagai pemimpin besar yang ditugasi untuk melakukan perbaikan di segala bidang bagi seluruh umat manusia dengan berbagai latar belakang. Pada kesempatan ini, Wapres juga meresmikan pembukaan Masjid Raya Syekh Said untuk masyarakat umum. Wapres ikut bersyukur atas pembukaan Masjid Raya Syekh Said dan mendoakan kepada segenap pengurus dan jajaran pengelolaan Masjid Raya Syekh Said Solo untuk tetap sehat, semangat, dan istiqomah menjalankan segala kegiatan dan program-program keagamaan, dakwah, dan pemberdayaan umat, serta sosial kemasyarakatan. Wapres menyampaikan harapannya agar Masjid Raya Syekh Said dapat menjadi corong kesejukan dan kedamaian bagi masyarakat. Masjid Syekh Said itu kan memang masjid yang hadiah dari pemerintah Emirat yang dibangun di sini. Ini lambang persahabatan dan juga nantinya menjadi masjid cerminan daripada Islam moderat, Islam wasatiyah, dan masjid ini menjadi masjid hubungan erat antara Indonesia dan Emirat, persahabatan. Selain tempat sholat, masjid nanti akan dilengkapi dengan Islamic Center.
yang itu nanti akan menjadi semacam pusat kajian tentang pengembangan Islam yang moderat. Jadi ada semacam nanti jadi laboratorium dan studi yang juga itu bagian daripada kerjasama Indonesia dan Emirat. Itu dari segi pengembangan ajaran Islamnya ya, itu akan menjadi, karena memang mereka sangat tertarik dengan pemahaman Islam di Indonesia yang moderat. Wapres juga mengimbau kepada partai politik peserta pemilu untuk tidak melakukan kampanye di masjid, tempat suci hanya untuk beribadah. Ini sudah merupakan aturan yang harus ditaati, sementara pemerintah daerah dan aparat keamanan diharapkan bisa mengantisipasi adanya gerakan masjid untuk kampanye. Dan masjid tidak boleh dijadikan alat politik. Wapres juga menegaskan bahwa tidak hanya masjid saja yang tidak boleh dijadikan alat politik, tapi juga gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Pemerintah juga menyerukan sesuai dengan aturan yang ada bahwa kampanye itu jangan menggunakan masjid. Ya. Masjid jangan digunakan kampanye, tempat ibadah, sekolah, kan itu, tempat pendidikan itu tidak boleh digunakan. Ya, ini karena itu saya minta pada partai-partai politik tidak menggunakan masjid, dan pada pemerintah daerah dan pihak keamanan supaya menyiapkan supaya jangan sampai masjid digunakan alat politik. Itu barangkali yang saya kira harus dijaga. Ya, tentu semua ibadah, tempat ibadah yang lain, kan tempat ibadah itu sudah tidak boleh, bukan hanya masjid ya. Ya gereja, ya pura, ya kelenteng atau dan lain sebagainya. Wapres memberikan keterangan kepada awak media tentang beberapa isu lain di tanah air, salah satunya soal pajak. Wapres imbau masyarakat tidak anti bayar pajak akibat kasus pejabat Ditjen Pajak. Merujuk pada kasus salah seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan jumlah harta sebesar 56 miliar rupiah dan dianggap memiliki gaya hidup mewah. Saat ini tengah viral dan berbuntut panjang. Pasalnya kasus tersebut kini memunculkan protes anti bayar pajak, khususnya di kanal media sosial. Wapres menegaskan bahwa kasus tersebut tidak boleh dijadikan alasan masyarakat untuk tidak bayar pajak. Di dalam masalah sistem perpajakan, termasuk masalah-masalah digitalisasi dan semua, kemudian juga sistem pajak online ya, kemudian juga penertiban aparaturnya dan sebagainya. Itu saya kira sudah dilakukan. Nah, bahwa di dalamnya ada kemudian masih ada, saya kira itu memang tentu belum 100%, tidak hanya di Kementerian Keuangan, tapi juga tentu di tempat-tempat yang lain. Dan itulah yang terus kita perbaiki. Dan apa yang terjadi dengan peristiwa penganiayaan, kemudian orang tuanya dianggap itu memiliki kekayaan yang terlalu besar, saya kira Menteri Keuangan sudah melakukan langkah perbaikan dan bahkan akan terus juga melakukan penelitian kepada yang lain-lain. Jadi bahkan juga sudah dipecat, kemudian juga sudah diperiksa. Nah, ini untuk tentu memberikan peringatan kepada yang lain dan akan dilakukan juga penelitian kepada yang lain. Langkah itu antisipasinya saya kira sudah betul, itu sudah dilakukan. Karena itu saya kira dapatlah kalau kemudian hal yang seperti itu ini kemudian menjadi isu, kemudian timbul ketidakpercayaan. Jangan sampai orang membayar pajak, saya kira itu tidak tepat. Bahwa itu harus dilakukan pembenahan terus-menerus ya, dan Menteri Keuangan sudah melakukan itu. Pemerintah Arab Saudi mengumumkan rencana pembangunan pusat kota modern terbesar di dunia di ibu kota Riyadh pada Februari 2023 lalu. Pasalnya, pusat dari kota modern ini adalah bangunan berbentuk kubus yang dinilai oleh masyarakat menyerupai Ka'bah. Menanggapi hal tersebut, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa kemiripan sisi arsitektur sebuah bangunan adalah hal yang wajar dalam bidang konstruksi, asalkan penggunaan bangunan tersebut tetap digunakan sebagaimana maksud didirikannya bangunan, bukan sebagai tempat ibadah, tidak seperti Ka'bah, hanya berbentuk kubus saja. Menurut Wapres, bangunan itu soal arsitek saja, sebab Wapres menilai inspirasi seorang arsitek dalam membuat desain sebuah bangunan bisa datang dari mana saja, termasuk dari tempat ibadah. Oleh karena itu, hal tersebut hendaknya
tidak disalahartikan dengan interpretasi yang menyimpang. Kalau dia bukan Ka'bah ya, dia tidak membangun Ka'bah yang lain saya kira. Mungkin ada model bangunan yang saya dengar besar begitu kan, tidak seperti Ka'bah juga kan. Juga kubus saja, bangunan kubus. Nah kan bangunan itu soal arsitek saja kan. Ada yang saya kira macam-macam lah. Mungkin dia terinspirasi oleh Ka'bah, dia bikinnya kubus, tapi tidak membangun Ka'bah. Saya kira kan menurut saya, ya bukan masalah itu sih kan. Ya karena dia tidak membangun Ka'bah, kecuali ada membangun Ka'bah yang lain. Nah itu tapi kalau membangun bangunan yang mirip Ka'bah tapi bukan bangunan Ka'bah, hanya arsiteknya saja kubus, menurut saya bukan sesuatu yang jadi masalah. Kecuali membikin Ka'bah seperti Ka'bah kemudian dibuat lagi di tempat lain. Nah dengan tujuan tuh orang pada datang lagi ke situ. Nah itu masalah. Saya kira menurut saya begitu. Ya, tapi mungkin pandangan orang juga berbeda ya, bisa saja. Wapres meminta kenaikan harga bahan pokok jelang Ramadan tidak melampaui batas wajar. Kenaikan harga bahan pokok kerap menjadi isu yang perlu diantisipasi menjelang hari besar keagamaan. Salah satunya adalah bulan suci Ramadan tahun 2023. Kenaikan harga ini dapat terjadi di antaranya karena adanya peningkatan permintaan di masyarakat. Oleh karena itu, Wapres mengimbau agar hal ini dapat diantisipasi dengan baik sehingga harga yang beredar di pasaran nantinya tidak membebani masyarakat. Wapres juga menuturkan bahwa fenomena kenaikan harga di bulan Ramadan ini bersifat sementara. Namun, jika hal ini disebabkan karena kelangkaan barang di pasar, maka pemerintah sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya inflasi. Untuk itu, jajaran pemerintah terkait diminta berperan aktif untuk melakukan pemantauan harga dan masyarakat diimbau untuk tidak panik. Biasanya memang menjelang Ramadan itu suka ada naik. Tapi jangan sampai naiknya itu tentu melampaui kewajaran. Ya, itu fenomena Ramadan itu seperti itu. Bisa saja itu karena memang di satu daerah kurang pasokan. Nah ini yang sekarang sebenarnya oleh pemerintah sudah diantisipasi melalui upaya-upaya penanggulangan yaitu inflasi ya. Ada supaya di daerah itu kemudian tidak terjadi kenaikan karena kelangkaan dan kemudian mendatangkan dari daerah lain dan ongkos biaya transportasinya itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Itu di mana-mana sehingga tidak menambah harga. Jadi tidak menambah harganya tetap ya seperti di daerah lain juga sehingga tidak terjadi lonjakan harga. Itu sebenarnya yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau harga itu kemudian fenomenanya hanya fenomena karena ada Ramadan kemudian ada kenaikan, saya kira itu sifatnya sementara. Tapi kalau yang sifatnya itu akibat kelangkaan, itu sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah. 2 Maret 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menutup Rakornas Penanggulangan Bencana 2023 di Kemayoran, Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan, dari sisi geografis, Indonesia memiliki risiko bencana tertinggi di dunia karena terletak pada zona pertemuan lempeng besar dunia yang aktif, sehingga sering terjadi gempa bumi. Belum lagi bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh perubahan iklim global, seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan, serta cuaca, begitu juga iklim ekstrim. Di samping itu, Indonesia juga tak lepas dari ancaman bencana non-alam, seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, serta ancaman konflik sosial. Beberapa waktu lalu, kita juga telah melewati masa pandemi COVID-19. Kedepan pun, kita juga dihadapkan pada tantangan penanggulangan bencana yang semakin kompleks. Sementara, dalam penanggulangan bencana, Indonesia telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana atau RIPB tahun 2020-2044 sebagai pedoman. Visi besar Rencana Induk Penanggulangan Bencana atau RIPB untuk mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama. Visi ini membuka potensi kerjasama antar unsur pentahelik untuk mewujudkan kehidupan lebih baik dan berkelanjutan. Bencana juga merusak puluhan ribu rumah serta menghancurkan fasilitas umum, baik fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun
tempat peribadatan. Dampak dan kerugian akibat bencana yang kita alami semakin menuntut adanya kerangka sistem ketahanan bencana yang menyeluruh, yaitu yang didukung kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan dengan berbagai unsur, termasuk kolaborasi dengan komunitas internasional dan partisipasi masyarakat, penguatan sistem data, manfaatan teknologi, serta keragaman skema pembiayaan. Dalam penanggulangan bencana, kita telah memiliki rencana induk penanggulangan bencana RIPB tahun 2020-2044 sebagai pedoman. Sebesar RIPB untuk mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika agar melakukan langkah antisipasi penyebaran berita hoaks menyusul terjadinya kerusuhan di Wamena, Papua pada Kamis 23 Februari 2023 lalu yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia. Wapres menilai masyarakat di wilayah pegunungan akan lebih mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan. Jangan sampai berita hoaks dimanfaatkan untuk mengacaukan keadaan di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Wapres juga menekankan dalam menyelesaikan masalah di Papua, jangan sampai menimbulkan korban. Sumbernya itu hoax ini harus jangan sampai hoax ini kan dijadikan alat untuk mengacaukan keadaan, mengadu domba oleh KKB. Ini oleh karena itu ini harus diantisipasi ke depan melalui upaya-upaya mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tidak terprovokasi oleh hoax ini. Ini memang kita menghadapi masyarakat Papua yang mudah terprovokasi, ini harus ada langkah-langkah. Saya minta pihak Kominfo ya, dan tentu dengan alat-alat dengan keamanan juga untuk melakukan langkah-langkah antisipasi ya. Jangan sampai nanti ada lagi ya. Saya memang daerah pegunungan, daerah Provinsi Pegunungan ini menjadi mudah vokasi, dan semua Papua juga tentu harus dilakukan antisipasi. Dan penanganannya sendiri memang harus ditangani secara tuntas. Dan harus dicari sumber-sumbernya, provokasi, dan jangan sampai menangani kerusuhan itu sampai terjadi banyak korban. Jadi harus ada langkah-langkah antisipasi supaya menyelesaikan setiap kerusuhan itu sedikit mungkin jangan sampai ada korban. Anda masih bersama kami di El Sinta News and Talk yang menyajikan kegiatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. 3 Maret 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka acara pembukaan Musyawarah Nasional ke-11 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan, saat ini industri kelapa sawit menjadi salah satu tumpuan sumber pendapatan negara. Pada tahun 2022, devisa ekspor dari industri kelapa sawit mencapai 39,28 miliar dolar Amerika Serikat. Rekor tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kelapa sawit yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa ini bagi bangsa Indonesia patut disyukuri. Kondisi tanah dan iklim Indonesia memungkinkan sawit tumbuh subur sehingga mampu memberikan sumbangan positif terhadap perekonomian. Wapres mempunyai keyakinan industri sawit ke depannya tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional. Sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia dipenuhi dari kelapa sawit. Saya mempunyai keyakinan industri sawit ke depan akan tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional. Sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia dipenuhi dari kelapa sawit dan diperkirakan permintaan produk sawit untuk pangan atau oleo food akan mencapai 106,16 miliar US dollar pada tahun 2035.
sedangkan untuk industri oleokimia mencapai 190 miliar US dollar. Potensi ini harus kita manfaatkan dengan baik. Industri kelapa sawit juga mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Oleh karenanya, pemerintah terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit, antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan tahun 2019 tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Wapres memberikan keterangan beberapa pertanyaan awak media, di antaranya soal Pengadilan Negeri Jakarta menerima gugatan Partai Prima yang intinya memerintahkan pemilu 2024 ditunda. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima terhadap KPU untuk menunda pelaksanaan pemilu. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu 2024 belum memperoleh legitimasi. Hal ini disampaikan di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Karena belum ada legitimasi, maka menurut Wapres tahapan pemilu tetap berlanjut. Wapres juga mengatakan bahwa masalah ini harus dikaji lebih lanjut, apalagi Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga masih akan melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Ya, saya kira itu kan putusan dari PN ya, dari pihak yudikatif. Ya, kita tunggu kan sekarang KPU banding. Ya, banding. Karena memang masalah ini kan bukan masalah mudah ya. Apakah ada kewenangan PN untuk menetapkan penundaan pemilu itu? Ini ya sedang dilakukan pengkajian. Ya, saya kira Menko Polhukam sudah bereaksi. Ya, saya kira sudah. Kemudian KPU sedang banding. Karena itu kita tunggu aja. Persiapan tentu berlanjut. Semua apa yang berlanjut kan ini baru ada putusan yang belum tentu nanti itu memperoleh legitimasi kan putusan itu. Itu nanti akan ada proses. Kita tunggu aja. Pendengar, tingkat kepatuhan penyetoran laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN di Indonesia yang dicatat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih terbilang rendah. Laporan KPK menyebutkan LHKPN untuk jajaran penyelenggara negara di tingkat legislatif baru terdapat sekitar 38%, eksekutif 53% dan memiliki tingkat laporan cukup tinggi adalah yudikatif sebesar 94%. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau kepada seluruh pejabat di lingkungan kementerian atau lembaga negara untuk patuh menyampaikan LHKPN mereka dengan jujur dan tepat waktu. Kementerian. Ya, saya kira kita terus meminta supaya laporan kekayaan itu dilaporkan semuanya. Ya, baik yang eksekutif tentu, terutama juga kita harapkan dari legislatif, juga dari yudikatif, semua melaporkan ini dengan jujur ya. Dan kita harapkan itu, apalagi sekarang KPK sudah membuat pernyataan, nah, itu pemerintah akan mendorong terus. Dan semua saya kira kementerian kita harapkan terus mendorong karyawannya atau bawahannya untuk terus melaporkan ke LHK ya. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sepekan yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari, terima kasih, sampai jumpa. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.